Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Lati Putri dengan NPM 2281101134. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian hipotesis penelitian. Di mana hipotesis penelitian itu adalah sebuah pernyataan atau dugaan awal yang dirumuskan oleh seorang peneliti sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Hipotesis ini mengandung prediksi atau perkiraan tentang hasil dan dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya itu untuk menguji kebenaran dugaan tersebut melalui pengumpulan data dan analisis statistik selama proses penelitian. Hipotesis penelitian ini biasanya dibuat berdasarkan pemahaman awal tentang topik penelitian dan dapat berupa hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, atau hipotesis alternatif yang menyatakan ada hubungan atau perbedaan yang signifikan yang akan diuji. Selanjutnya itu ada konsep hipotesis. Dalam konsep hipotesis ini ada 4 elemen kunci yang terkait dengan konsep hipotesis. Yang pertama itu ada pernyataan tentatif. Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat kuantitatif atau bersifat sementara. Ini adalah dugaan awal yang belum terbukti benar atau salah hingga dilakukannya penelitian. Yang kedua itu ada prediksi atau asumsi. Hipotesis mengandung prediksi atau asumsi tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Ini bisa berupa pernyataan bahwa ada hubungan antara dua variabel atau bahwa ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Nah, yang ketiga itu ada uji empiris. Hipotesis harus dapat diuji melalui pengumpulan data dan metode penelitian yang sesuai. Hasil dari penelitian ini kemudian digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang keempat ada falsifiabilitas. Hipotesis ini harus dapat diklasifikasi. Artinya, harus ada cara untuk membuktikan bahwa hipotesis tersebut salah. Ini penting dalam metode ilmiah karena memungkinkan penelitian untuk memeriksa kebenaran hipotesis secara objektif. Lalu ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama itu ada hipotesis kausal. Jenis hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Contohnya, peningkatan konsumsi vitamin C akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini mencoba untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel tanpa mengklaim sebab akibat. Misalnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Yang ketiga, ada hipotesis nol. Hipotesis nol ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Ini biasanya digunakan sebagai perbandingan terhadap hipotesis alternatif. Itu contohnya tidak ada perbedaan signifikan dalam skor tes antara kelompok A dan kelompok B. Begitu sebaliknya antara kelompok B dan kelompok A. Yang keempat itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini kebalikan dari hipotesis nol yang menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Contohnya, ada perbedaan signifikan antara tingkat kebahagiaan antara kelompok yang berolahraga dan kelompok yang tidak berolahraga. Yang kelima ada hipotesis direksional. Jenis hipotesis ini menyatakan arah dari hubungan yang diharapkan antara variabel. Misalnya, konsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan menyebabkan peningkatan berat badan. Lalu ada yang keenam, hipotesis nol direksional. Hipotesis ini tidak menyatakan arah hubungan antara variabel, hanya bahwa ada hubungan antara keduanya. Misalnya, ada hubungan antara tingkat stres dan pola tidur. Yang ketujuh ada hipotesis statistik. Jenis hipotesis ini lebih terkait dengan pernyataan tentang distribusi atau parameter statistik. Seperti rata-rata skor tes populasi adalah 100. Lalu yang kedelapan itu ada hipotesis kualitatif. Hipotesis ini berkaitan dengan penelitian kualitatif dan dapat berfokus pada pemahaman, pengalaman, dan persepsi individu.
Contohnya, pendekatan terapeutik yang berbasis pada empati akan lebih efektif dalam membantu pasien mengatasi kecemasan. Selanjutnya itu ada cara merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tentukan masalah dalam hipotesis ini atau pernyataan penelitian yang ingin Anda jawab dengan bantuan hipotesis. Yang kedua ada hipotesis. Buatlah hipotesis yang merupakan pernyataan yang dapat diuji secara empiris dan menyatakan hubungan antara dua variabel. Di sini ada dua jenis hipotesis. Yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu yang ketiga ada desain penelitian. Rancang penelitian atau eksperimen untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis Anda. Yang keempat ada pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah Anda buat. Lalu yang kelima ada analisis data. Gunakan metode statistik yang sesuai untuk menganalisis data yang Anda kumpulkan. Ini mungkin melibatkan uji statistik seperti uji T, uji chi-square, regresi, dan lain-lainnya. Yang keenam ada tentukan signifikasi. Tentukan tingkat signifikansi yang akan digunakan untuk mengukur apakah hasil Anda mendukung atau menolak hipotesis nol. Lalu yang ketujuh ada interpretasi. Yang ketujuh ada interpretasi hasil. Di mana di sini berdasarkan hasil analisis data, di sini apakah Anda dapat menolak hipotesis nol? Jika Anda dapat menolaknya, Anda dapat menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif Anda memiliki dukungan empiris. Lalu yang kedelapan ada kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis Anda dan jelaskan implikasi dari ketemuan Anda dalam konteks penelitian Anda. Yang kesembilan ada komunikasi hasil. Temuan ini disampaikan kembali dan membuat langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian. Pikirkan tentang implikasi lebih lanjut atau penelitian lanjutan yang mungkin diperlukan. Yang kesembilan itu ada komunikasi hasil. Temuan ini akan disampaikan dalam laporan atau presentasi, termasuk detail tentang bagaimana dapat merumuskan dan menguji hipotesisnya. Yang ke-10 ada evaluasi ulang. Pertimbangkan kembali temuan ini dan langkah-langkah yang akan kita ambil dalam penelitian. Dan pikirkan tentang implikasi lebih lanjut atau penelitian lanjutan yang mungkin diperlukan. Selanjutnya ada bentuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau validitas suatu hipotesis. Di sini ada beberapa bentuk pengujian hipotesis yang umum yang digunakan. Itu yang pertama ada pengujian Z. Ini digunakan ketika kita memiliki sampel besar, biasanya lebih dari 30 observasi, dan menginginkan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Seperti Anda dapat menggunakan pengujian Z untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Yang kedua ada pengujian T. Digunakan ketika kita memiliki sampel kecil, biasanya kurang dari 30 observasi, dan ingin menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Pengujian T adalah pilihan yang lebih tepat dalam situasi ini. Yang ketiga ada pengujian Chi kuadrat. Ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Misalnya, kita dapat menggunakan pengujian Chi kuadrat untuk menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin atau variabel kategoris dan preferensi politik. Lalu yang keempat ada pengujian ANOVA atau yang disebut analysis of variance. Ini biasanya digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok. Ada beberapa jenis uji ANOVA seperti ANOVA satu arah untuk membandingkan beberapa kelompok dan ANOVA dua arah untuk memeriksa pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima ada pengujian regresi. Ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Regresi linear sederhana menguji hubungan antara dua variabel, sementara regresi berganda melibatkan lebih dari dua variabel independen. Yang terakhir ini ada pengujian non-parametrik.
Di sini digunakan ketika kita tidak memenuhi asumsi-asumsi tertentu yang diperlukan oleh uji parametrik, seperti pengujian T atau ANOVA. Itu contohnya pengujian non-parametrik termasuk ujian Wilcoxon-Whitney dan uji kesesuaian Chi kuadrat. Lalu ada tentang pengolahan dan analisis data. Prosedur pengolahan dan analisis data itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada kumpulan data. Di sini kita akan memulai dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan desain penelitian kita. Pastikan data tersebut lengkap dan tercatat dengan benar. Lalu yang kedua ada pembersihan data. Periksa data kita untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan atau outlier, data yang ekstrim atau tidak biasa. Di sini lakukan pembersihan data dengan menghapus atau memperbaiki data yang salah atau tidak lengkap. Yang ketiga ada kode data. Kode data ini proses memberikan label atau kode pada kategori atau variabel dalam data kita. Ini membantu dalam analisis nanti. Yang keempat ada entry data. Kita memasukkan data ke dalam perangkat lunak statistik atau spreadsheet seperti Excel. Yang kelima ada transformasi data. Jika perlu, lakukan transformasi data seperti normalisasi atau standarisasi agar data memenuhi asumsi analisis statistik yang akan kita gunakan. Lalu yang keenam itu ada pemilihan metode analisis. Di sini kita akan memilih metode analisis statistik yang sesuai dengan jenis data dan pertanyaan penelitian kita. Misalnya, apakah kita akan menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi, uji T, ANOVA, atau metode lainnya. Lalu yang ketujuh ada analisis statistik. Jalankan analisis statistik yang kita pilih ini akan melibatkan penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS, R, atau Python dengan pustaka statistik seperti Pandas dan Scikit-learn. Yang kedelapan itu ada interpretasi hasil. Saat hasil analisis tersedia, interpretasikan temuan kita ini. Apakah hasil ini mendukung atau menolak hipotesis kita? Apakah ada temuan atau pola menarik dalam data? Lalu yang kesembilan ada visualisasi data. Di sini kita akan gunakan grafik atau visualisasi data seperti grafik batang, diagram lingkaran, atau diagram pencar untuk membantu mengkomunikasikan temuan kita dengan lebih efektif. Yang ke-10 ada penulisan laporan. Di sini kita akan menulis laporan penelitian yang merinci metodologi, hasil, interpretasi, dan kesimpulannya. Terus sertakan juga dengan tabel dan grafik yang mendukung dengan temuan kita. Yang ke-11 ada uji statistik. Jika perlu, dalam ujian statistik ini kita akan menambahkan atau analisis post-hoc untuk memvalidasi temuan kita. Yang ke-12 ada replikasi. Di sini kita akan mempertimbangkan untuk melakukan replikasi atau pengujian ulang untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Yang ke-13 itu pembahasan. Hasil ini akan didiskusikan dalam konteks penelitian sebelumnya, implikasi praktis, dan saran untuk penelitian di masa depan. Lalu yang ke-14 ada publikasikan hasil. Jika relevan, pertimbangkan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini dalam jurnal ilmiah atau berbagi temuan kita dengan komunitas ilmiah atau profesional lainnya. Lalu materi terakhir itu ada pengolahan data kuantitatif. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada editing, pengeditan data kuantitatif, di mana editing adalah tahap awal dalam pengolahan data kuantitatif. Ini melibatkan pemeriksaan awal data untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin ada dalam data yang dikumpulkan. Lalu, tujuan utama dari editing ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis bersih, akurat, dan siap digunakan. Ini membantu menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Proses editing ini sendiri melibatkan pengecekan data untuk kesalahan pengetikan, data yang hilang, nilai yang tidak masuk akal, atau anomali lainnya. Kesalahan yang terdeteksi kemudian diperbaiki dan dikoreksi.
Lalu yang kedua itu ada coding. Pengkodingan data kuantitatif. Coding adalah langkah berikutnya setelah editing. Ini biasanya melibatkan pengkategorian atau pemberian kode numerik pada data untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut. Tujuannya itu mengubah data yang mungkin dalam bentuk teks atau kualitatif menjadi data kuantitatif yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Dalam coding sendiri, peneliti atau analisis menetapkan kode numerik kepada kategori atau jawaban yang berbeda dalam data. Nah, ini biasanya memungkinkan data yang awalnya bersifat deskriptif menjadi lebih terstruktur. Yang terakhir itu ada tabulasi atau pembuatan tabel. Tabulasi ini proses pembuatan tabel yang menggambarkan data kuantitatif. Tabel ini juga dapat digunakan untuk merangkum dan menampilkan informasi dengan jelas. Tujuan tabulasi ini sendiri mengorganisir data dalam format yang mudah dimengerti, sehingga mempermudah analisis dan komunikasi hasil. Lalu prosesnya itu data yang telah diolah atau dikodekan digunakan untuk membuat tabel. Tabel ini dapat berisi ringkasan statistik, distribusi frekuensi, atau hasil lainnya sesuai dengan kebutuhan peneliti atau analisisnya. Baiklah, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.